Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Rifangga. Alamat saya Dukuh Munggung Gudang, RT 1 RW 1, Kelurahan Maniserjo, Kecamatan Bendosari. Saya berusia 20 tahun dan saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Veteran Bank Nusantara, program studi Teknik Industri angkatan 2021. Baik, pada kali ini mungkin saya dapat tugas dari Mas Radit selaku penyelenggara beasiswa pelajar NU Kecamatan Bendosari, bahwasanya tugasnya yaitu mengulas tugas 1, 2, dan 3 seperti itu. Baik, langsung saja ke penjelasan tugasnya. Simak terus videonya sampai selesai. Baik, untuk tugas yang pertama, tugas yang yaitu adalah jelaskan salah satu usaha yang berhubungan dengan pertanian, dan saya mengambil topik yaitu penggilingan padi seperti itu. Langsung saja, apa sih itu penggilingan padi? Mungkin untuk masyarakat sekitar yang hidupnya di daerah pedesaan mungkin sudah tidak asing. Saya akan coba menjelaskan bahwasanya penggilingan padi adalah proses di mana merubah gabah menjadi beras yang siap pangan. Seperti yang kita tahu sendiri bahwasanya beras itu juga tidak langsung menjadi beras, itu harus melewati beberapa tahapan, yaitu memulai dari pengolahan lahan, lalu penanaman bibit dan penanaman padi, setelah itu pemanenan, dan yang seperti yang sedang kita bahas saat ini yaitu penggilingan padi. Itu adalah proses tahapan pasca panen, yaitu penggilingan padi. Dan juga beras ataupun beras yaitu adalah salah satu bahan makanan atau bahan pangan yang dimana untuk warga atau masyarakat umumnya itu menggunakan beras itu sebagai bahan makanan pokok seperti itu. Oke, lanjut, itu perkembangan
penggilingan padi yang ada di Kecamatan Bendosari. Pada umumnya untuk perkembangan penggilingan padi di Kecamatan Bendosari itu ada dua ya. Untuk jenisnya itu, untuk yang pertama adalah jenis penggilingan padi yang keliling, yaitu mesin penggilingan padinya di atas mobil, lalu melakukan mobilitas agar supaya mendapatkan orderan dari konsumen seperti itu. Penggilingan padi keliling itu masih banyak ya di Kecamatan Bendosari. Dan yang jenis kedua yaitu penggilingan padi yang sudah menetap di rumah ataupun yang sudah berada di tempat tidak berkeliling lagi. Jadi konsumen yang mau menggilingkan padinya itu harus ke tempat penggilingan tersebut seperti itu. Contoh penggilingan gabah yang sudah menetap itu seperti penggilingan gabah punya Pak Gimin yang sudah berdiri sejak tahun 2000-an. Penggilingan tersebut dikelola oleh beliau sendiri dan dibantu oleh anaknya, dikarenakan mungkin penggilingan padi tingkat pedesaan ya, jadi untuk sebuah orderan yang masuk itu tidak terlalu banyak, sehingga tidak perlu memerlukan banyak orang untuk mengurusi penggilingan tersebut. Mesin yang digunakan dalam penggilingannya Pak Gimin itu adalah mesin yang umum ya. Jadi mesinnya ada dua, yang satu itu untuk memecah kulit sekam gabah, dan yang kedua adalah mesin penyosok gabah untuk menjadi sebuah beras gitu. Mungkin nanti untuk penjelasan proses penggilingan selanjutnya. Dan orderan yang didapat dari Pak Gimin ini terbilang hanya dari daerah lokal saja ya. Jadi dari daerah sekitar seperti Desa Manisarjo, Desa Cabean, dan Desa Plarung, hanya di sekitar di situ saja. Dan selain memiliki usaha penggilingan padi, Bapak Gimin juga memelihara hewan ternak, di mana itu juga sangat sesuai dengan usaha penggilingan padi milik Pak Gimin. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu adalah penggilingan padi adalah salah satu potensi warga sekitar untuk menjadi sebuah pekerjaan. Kabupaten Sukoharjo adalah kabupaten yang memiliki 12 kecamatan dengan luas wilayah seluas 466,66 km dan populasi jiwa sebanyak 891.912 jiwa. Dan selanjutnya yaitu adalah Kecamatan Bendosari, adalah kecamatan yang memiliki lahan terluas di antara 12 kecamatan yang lain. Maka dari itu dengan luas lahan yang terbilang luas, itu bisa menjadi sebuah potensi untuk menjadi sebuah pekerjaan untuk warga sekitar. Katakanlah seperti untuk bertani, untuk menanam sebuah tanaman yang bisa menghasilkan itu lebih banyak, dan juga masih banyak yang lain seperti ya penggilingan padi itu, terus mungkin toko untuk peralatan tani dan pupuk dan yang lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu adalah proses atau tahapan urutan penggilingan padi. Tentunya yang pertama yaitu adalah menghidupkan mesinnya ya, dan selanjutnya itu menyetel mesinnya itu agar
bisa pas, yaitu yang diharapkan atau yang dimaksud pas itu adalah beras bisa berwarna putih, namun berasnya juga tidak remuk atau hancur seperti itu. Setelah itu, jika sudah dilakukan penyetelan, gabah dimasukkan ke dalam mesin pemecah kulit sekam, dimasukkan, lalu nanti akan keluar. Setelah dimasukkan ke dalam mesin pemecah kulit akan keluar beras yang masih sangat coklat karena kan belum dilakukan proses penyesalan. Dan selanjutnya setelah beras selesai dalam proses pemecahan kulit, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam mesin penyosor, dituangkan ke dalam situ. Setelah itu akan keluar beras yang lebih berwarna putih seperti itu. Biasanya jika dilakukan satu kali masih berwarna coklat kekuningan, akan dilakukan sekali lagi sampai beras itu sudah masuk ke dalam kategori yang sudah diinginkan seperti itu. Setelah beras melewati proses tersebut, beras siap di packing, maksudnya siap dikemas dan sudah bisa diambil oleh konsumen. Untuk biaya untuk penggilingan padi di desa Cabean, ya di tempatnya Pak Gimin, itu sangat murah sekali, relatif murah, dikarenakan harganya itu hanya 5.000 setiap karung beras itu hanya dihargai 5.000 saja. Namun itu kita tidak, bekatulnya itu diambil oleh pihak pemilik penggilingan. Ada juga yang ketika kita menggilingkan padi, kita meminta bekatulnya, itu juga boleh, namun untuk biayanya itu lebih mahal, biasanya di sekitar 8.000 sampai 10.000 seperti itu, hanya selisih beberapa saja seperti itu. Oke, baik, yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu adalah bekatul. Bekatul adalah bagian terluar daripada bulir-bulir gabah ya. Itu adalah sebuah serbuk yang warnanya itu antara coklat dan kuning ya. Jadi begini, Pak Gimin dan pemilik penggilingan padi yang lain, selain mendapatkan profit atau keuntungan daripada biaya pembayaran dari konsumen dari penggilingan padi, juga mendapat bekatul, di mana bekatul tersebut itu bisa digunakan sebagai pakan banyak hewan ternak seperti ayam, sapi, dan masih banyak yang lain, itu bisa menggunakan bekatul. Dan juga itu jika mau dijual juga bisa seperti itu. Dan kebetulan juga Pak Gimin ada juga seorang peternak hewan. Tentunya hal itu sangat menunjang ya, untuk gimana, untuk maksudnya untuk menunjang penghasilan dalam menernak hewan tersebut. Pak Gimin memelihara beberapa sapi seperti itu. Oke, kita lanjut ke tugas yang kedua, yaitu adalah tugasnya menjelaskan sebuah usaha atau usaha yang berada di sektor industri yang ada di Kecamatan Bundusari. Kali ini saya memilih untuk menjelaskan sebuah konveksi, industri konveksi yang berada di Kecamatan Bundusari. Baik, langsung saja, yaitu untuk yang pertama kita bahas pengertian umum daripada usaha industri, yaitu adalah perusahaan atau usaha industri adalah sebuah unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa yang terletak di suatu tempat. Dan yang selanjutnya adalah industri pengolahan, adalah suatu kegiatan ekonomi yang mana mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau manual
sehingga menjadi barang jadi, setengah jadi, ataupun barang jadi, seperti itu. Pada kegiatan ini bahan baku bisa disediakan oleh pihak konsumen dan juga bisa disediakan oleh pihak pemilik usaha sendiri, seperti itu. Baik, dimana perusahaan atau sebuah usaha industri itu digolongkan dalam beberapa macam ya, yaitu untuk klasifikasinya itu ada yang pertama industri besar, yaitu dimana industri besar adalah banyaknya tenaga kerja yang berada di perusahaan tersebut itu berjumlah 100 orang atau lebih, itu sudah bisa dibilang sebuah industri yang besar. Lalu yang kedua yaitu industri sedang, banyaknya tenaga kerja itu dari 20 sampai 99 orang. Dan yang ketiga itu adalah industri kecil yang banyaknya tenaga kerja itu 5 sampai 19 orang. Dan yang terakhir itu adalah industri rumah yang banyaknya tenaga kerja itu hanya 1 sampai 4 orang. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah industri konveksi yang memiliki nama Alfuatek. Alfuatek adalah konveksi yang memproduksi produk atau brandnya sendiri dan juga menjual jasa jahit beraneka ragam jenis pakaian. Jadi untuk Alfuatek itu sebetulnya sudah memiliki brandnya sendiri, yaitu nama brandnya Sabika. Namun juga untuk tidak melulu memproduksi brandnya sendiri, tapi juga menerima orderan dari luar, seperti itu. Untuk produk dari brand Sabika sendiri itu beraneka ragam ya. Jadi ada pakaian muslim, lalu jilbab, dan pakaian yang lain-lain, dan juga menerima jasa jahit sangat beraneka ragam pakaian dari luar, seperti contoh ada mungkin kaos olahraga, kemeja, lalu pakaian muslim, dan masih banyak yang lain. Dan untuk beliau sendiri itu mempromosikan brandnya dan industri konveksinya itu melalui sosial media seperti itu, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp. Dan juga hebatnya itu industri konveksi tingkat pedesaan juga sudah bisa produk brandnya Sabika ini bisa diorder melalui Shopee. Jadi di Shopee itu sudah banyak sekali reseller itu yang sudah bekerja sama dengan Sabika ini, produk brand Sabika ini. Ya, untuk Alfuatek adalah sebuah industri konveksi sudah. Kita lanjut ke sejarah singkatnya ya untuk Alfuatek ini. Untuk sejarah singkatnya itu konveksi ini berdiri pada tahun 2020 awal ya, pada masa awal-awal pandemik seperti itu. Berdirinya konveksi ini dilatar belakangi oleh kebutuhan masker masyarakat, yang mana pada saat itu masker adalah sebuah barang yang sangat langka, dikarenakan kita tahu sendiri bahwasanya banyak perusahaan, banyak instansi itu yang mengharuskan bekerja dari rumah, atau bisa dibilang banyak instansi atau perusahaan itu ditutup dikarenakan virus pandemi COVID ya, seperti itu ya.
Ya, pada saat itu Bapak Fuad serta istrinya itu sangat memanfaatkan dalam situasi ini ya, dimana situasi yang pandemik virus COVID-19 itu dijadikan sebuah peluang usaha. Jadi pada awalnya beliau hanya membeli bahan baku daripada maskernya, lalu setelah itu ditawarkan kepada warga-warga sekitar yang memiliki mesin jahit, dan dimana untuk bahan bakunya itu dikerjakan atau diproses di rumahnya warga sekitar yang ingin bekerja bersama Bapak Fuad ini, seperti itu. Dan setelah beberapa bulan berjalan, setelah itu Bapak Fuad menyewa tempat yang ada di di desa Cabean ya, dimana di sana ada beberapa mesin jahit, dimana yang bekerja di situ juga masyarakat di sekitar situ saja. Dan pada saat itu juga beliau selain sudah memiliki mesin jahit, beliau juga masih mengoper bahan baku atau memberikan kepada warga-warga sekitar yang masih ingin bekerja dengan Alphatek ini, seperti itu. Dan setelah mendapat setelah beberapa bulan beliau membeli lahan di Desa Manisarjo, di mana lahan tersebut itu akan dibangun menjadi sebuah usaha industri, yaitu pertama yang namanya itu Alphatek, itu berada di Desa Manisarjo, tepatnya itu di Dukuh Menggung Sampi, di mana proses pembangunan Alphatek ini sekitar 6 bulan. Akhirnya bangunan tersebut sudah siap digunakan untuk produksi produk-produk brand ataupun orderan dari konsumen yang lain. Oke, kita lanjut kepada ke alat dan mesin yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk di Alphatek, seperti itu ya. Alat-alatnya yaitu ada mesin jahit jarum 2, lalu mesin jahit obras, dan mesin jahit overdeck, dan yang terakhir itu ada mesin cutting manual. Ya, kita akan bahas yang pertama yaitu mesin jahit jarum 2. Mesin jahit jarum 2 ini yang ada di Alphatek itu ada sebanyak 20 mesin. Mesin ini menggunakan 2 jarum ya, dan menghasilkan baris jahitan rantai. Mesin jahit ini istilahnya lebih banyak digunakan dikarenakan ini adalah mesin jahit yang memiliki keunggulan, yaitu apalagi mesin jahit yang sudah memakai dinamo servo, itu mesin jahitnya lebih hemat listrik, seperti itu ya. Dan dimana untuk mesin jahit jarum 2 ini, mesin jahit jarum 2 ini sangat cocok untuk jahitan biasa dan jahitan dekoratif, seperti itu. Yang kedua itu ada mesin jahit obras, itu ada sebanyak 4 buah, dimana untuk mesin jahit obras ini itu adalah fungsinya dimana merapikan jahitan, dan juga fungsinya itu agar jahitan yang biasa itu tidak mudah lepas, seperti itu ya. Mesin jahit obras ini sebetulnya ada mesin jahit yang benang 3 dan benang 5, tapi yang digunakan pada Alphatek itu hanya yang benang 3 saja, seperti itu ya. Baik, yang selanjutnya yaitu mesin overdeck, itu hanya satu mesin saja, dikarenakan mesin overdeck ini tidak terlalu sering digunakan, dimana untuk mesin jahit ini tuh
digunakan untuk teknik jahitan tingkat dasar dan tingkat lanjut. Dan mesin jahit ini juga bisa digunakan untuk menjahit bahan yang produknya itu adalah bahan dasar kaos. Dan mesin ini juga sangat cocok untuk menjahit resleting nilon yang tingkat kesulitannya itu lebih tinggi seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah mesin cutting manual. Itu hanya ada satu. Tentunya mesin ini digunakan untuk memotong kain yang semula masih dalam bentuk roll-rollan ya, masih dalam bentuk roll-rollan, lembaran, itu menjadi sebuah kain, lembaran kain yang sudah dipola seperti itu, yang siap dijahit. Selanjutnya dilakukan proses penjahitan. Oke, kita masuk ke proses produksi dari sebuah produk ya, produk yang ada di Alphatec. Itu proses yang pertama adalah menentukan produk yang akan dibuat, yaitu dimana pemilik daripada usaha itu menentukan desain suatu produk yang akan diproduksi seperti itu. Yang kedua adalah persiapan dan pengecekan bahan baku. Ya, setelah desain sudah siap, yaitu selanjutnya adalah dimana pemilik usaha itu membeli bahan baku untuk memproduksi produk tersebut dan menyiapkannya. Kebetulan untuk Alphatec ini sudah bekerja sama dengan beberapa toko ya, yang dimana toko-toko tersebut adalah yang bahan-bahannya itu yang akan digunakan untuk memproduksi produk yang ada di Alphatec seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu pengolahan bahan baku ya, atau eksekusi seperti itu ya, dimana yang ketika bahan baku sudah ready, sudah siap, dan sudah dilakukan pengecekan untuk kesesuaian bahan baku, lanjut ke pengolahan, dimana waktu ini proses ini itu adalah proses yang memakan sangat banyak sekali waktu, dikarenakan memang dalam mengolah suatu produk itu harus melewati beberapa tahapan atau proses seperti itu ya, dan dimana proses tersebut tidak boleh dilewatkan, harus dilakukan satu persatu seperti itu. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu yang nomor 4, pengecekan produk yang sudah jadi, atau istilahnya jika berada di sebuah perusahaan itu adalah quality control ya, seperti itu, dimana akan dilakukan pengecekan kualitas daripada sebuah produk yang sudah jadi, dimana jika produk masih belum masuk ke dalam kriteria standar yang diinginkan atau yang konsumen mau, itu harus dilakukan perbaikan atau pembenaran ya, seperti itu ya. Dan untuk yang selanjutnya yang nomor 5, jika produk sudah dilakukan pengolahan dan sudah dicek hasilnya sudah bagus, akan masuk ke dalam proses pengemasan ya. Lakukan pengemasan. Dan yang terakhir itu yang nomor 6, yaitu adalah pemasaran atau penjualan produk, dimana setelah dikemas tentunya produk sudah siap diedarkan atau sudah siap dipasarkan, siap dijual untuk keberhasilan penjualan sebuah produk seperti itu. Dimana untuk pemasarannya seperti yang saya bilang tadi itu melewati sosial media ya, via online seperti itu, karena pada masa itu masih pandemi COVID seperti itu, melewati Facebook, Instagram, dan yang lain-lain. Baik, kita masuk yang terakhir, yaitu adalah sistem kerja di industri konveksi Alphatec, dimana Alphatec ini memiliki 15 karyawan yang mayoritas kebanyakan itu berdomisili di
di Kecamatan Bendusari saja. Dan untuk jadwal kerjanya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan untuk hari Minggu libur. Dan setiap harinya itu karyawan masuk di jam 8 pagi, lalu bekerja hingga jam 12 siang, itu istirahat sampai jam 1 pagi, jam 1 siang, istirahatnya 1 jam, dan pulang di jam 4 sore ya. Seperti itu ya. Adapun untuk pemberian upah untuk setiap karyawan yaitu masih sistem THL ya, atau tenaga harian lepas, di mana setiap karyawan itu upahnya berbeda-beda, mulai dari 45.000 hingga 80.000 sesuai bagian yang dikerjakan. Dan jika ada hari-hari tertentu yang sangat membutuhkan lembur juga, itu di hari Minggu terkadang juga karyawan disuruh masuk seperti itu, karena untuk menyelesaikan project seperti itu ya. Dan untuk pemberian upahnya itu akan lebih ditambah daripada hari-hari yang biasa. Baik, demikian untuk penjelasan usaha industri konveksi Alfuatech, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin akan lanjut ke tugas yang ketiga. Oke, baik, kita lanjut ke tugas yang ketiga, yaitu adalah usaha sablon Philothea in Fashion Clothing. Langsung saja untuk mungkin sebagai sebuah pengetahuan saja ya, untuk pengertian daripada sablon adalah salah satu teknik proses yang menggunakan layar dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasar nilon atau sutra. Layar ini kemudian diberikan pola sesuai desain yang kita inginkan. Setelah itu di atasnya dikasih cat yang akan kita sablonkan seperti itu. Setelah itu baru kita akan gesut sehingga cat yang tadi itu bisa keluar kepada bahan kain yang ingin kita sablon seperti itu. Dan selanjutnya dimana kemarin saya observasi ataupun pergi ke tempat penyablonan, yaitu adalah Philothea in Fashion Clothing yang berada di Semanggi, Solo ya. Itu dimana Philothea adalah salah satu vendor sablon yang ada di kota Solo yang sudah berdiri sejak tahun 2015. Untuk Philothea in Fashion Clothing ini bergerak di bidang apa sih seperti itu? Oke, baik, untuk Philothea in Fashion Clothing ini bergerak di bidang sablon kaos ya, khususnya spesialnya seperti itu. Namun untuk produk yang lain seperti jaket, t-shirt, jaket, hoodie, topi, dan tas dan yang lain-lain itu juga melayani. Namun untuk prioritas yang dikerjakan atau yang dikerjakan di Philothea in Fashion Clothing itu lebih banyak t-shirt seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu apa sih kelebihan daripada Philothea in Fashion Clothing daripada brand-brand yang lain seperti itu ya? Saya kemarin sempat bertanya-tanya, yaitu dimana untuk kelebihan ya daripada Philothea in Fashion Clothing itu yang pertama itu kualitas, dimana kualitas dan rasa puas daripada konsumen itu adalah yang menjadi prioritas dari Philothea in Fashion Clothing itu ya. Dimana yang kedua yaitu adalah jaminan. Apa yang dimaksud jaminan di sini yaitu adalah dimana ketika konsumen sudah selesai, sudah mendapat produk yang diinginkan, lalu produk tersebut itu mengalami beberapa masalah ya, seperti mungkin bisa dibilang reject seperti itu ya.
itu Velotia Fashion Clothing menanggung kaos-kaos ataupun produk yang reject tersebut dan menggantinya 100% kembali, seperti itu ya. Dan untuk yang ketiga yaitu harga. Untuk harga dalam jasa penyablonan atau menyablonkan kaos di Velotia Fashion Clothing itu bisa dibilang murah ya, murah daripada brand-brand yang daripada vendor-vendor yang lain, seperti itu. Karena saya sempat tanya untuk Velotia Fashion Clothing harganya berapa dan di vendor yang lain berapa, saya pernah tanya seperti itu, dan ternyata hasilnya itu memang lebih murah Velotia Fashion Clothing, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang lebih murah, seperti itu ya. Baik, untuk produk yang dibuat di Velotia Fashion Clothing itu ada 3 jenis ya. Untuk yang pertama yaitu brandnya sendiri. Velotia Fashion Clothing itu sudah memiliki brand sendiri ya, yang namanya Blood and Glory, seperti itu. Tapi tidak selalu melulu produksi brandnya sendiri, tapi untuk mungkin kebanyakan dari setiap harinya itu yang nomor 2 ini yaitu adalah dari vendor lain ya. Dari vendor lain itu maksudnya ada beberapa teman ataupun vendor yang bekerja sama dengan Velotia Fashion Clothing ini untuk mengerjakan atau memproduksi sebuah produk, seperti itu. Dan untuk yang terakhir itu produk yang dibuat dari perorangan. Nah, perorangan di sini bisa mungkin adalah dari sebuah ormas, sebuah instansi, seperti itu. Dan yang menjadi mungkin kebanyakan setiap hari yang dikerjakan itu adalah yang nomor 3 ini ya, yang dari perorangan, seperti itu. Ya, untuk yang kita lanjut terakhir yaitu adalah sistem pemasarannya ya. Untuk sistem pemasarannya itu Mas Edo selaku pemilik itu lebih ke online ya. Bicaranya itu lebih online, melewati sosial media, seperti itu. Jadi lewat WA, Facebook, Instagram, seperti itu untuk sistem pemasarannya. Baik, mungkin itu penjelasan sedikit daripada usaha sablon industri yang dari Velotia Fashion Clothing. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Baik, tugas 1, 2, dan 3 sudah selesai ya. Kita masuk ke yang selanjutnya yaitu adalah apa yang akan Anda lakukan dalam 5 tahun ke depan dan bagaimana cara Anda mewujudkannya, seperti itu ya. Baik, untuk mungkin 5 tahun ke depan ya, untuk saat ini saya sudah kuliah, dan yang saya inginkan 5 tahun ke depan yaitu saya ingin menekuni kuliah ini hingga nanti lulus dengan tepat waktu dan dengan hasil yang tentunya yang diharapkan. Dan dalam kuliah ini saya mengikuti organisasi. Yang saya harapkan adalah mungkin dengan saya ikut organisasi ini juga hal itu bisa membantu ke depannya dalam saya melangkah yang lebih baik, gitu. Karena yang saya harapkan itu bisa mendapat relasi yang lebih luas, dan tentunya hal itu mungkin bisa membantu saya dalam mewujudkan impian saya. Dan setelah saya kemudian rencana untuk ketika saya nanti sudah lulus, saya akan bekerja, mencari pekerjaan di mana pekerjaan tersebut itu tidak akan saya jadikan sebuah profesi seumur hidup, tapi saya hanya ingin mencari modal dan menambah pengalaman lagi. Dan nantinya ketika saya sudah
siap dari material ataupun material, finansial, dan juga segi mental. Seperti itu nanti insya Allah yang saya inginkan, yang saya cita-citakan, saya akan membuat sebuah usaha. Dan kebetulan untuk saat ini saya sudah memiliki alat-alat sablon, namun untuk saat ini saya masih belum bisa melakukan kegiatan produksi dikarenakan masih kendala di listrik yang di rumah saya itu masih 450 tenaganya. Tentunya hal itu masih belum bisa digunakan untuk produksi sablon ya, seperti itu ya. Mungkin itu yang saya inginkan dalam kurun waktu 5 tahun ya. Saya ingin wujudkan seperti itu. Saya berusaha semampu saya untuk mewujudkan keinginan saya, dan semoga semua yang diharapkan, semua yang diinginkan bisa tercapai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk apa yang akan dilakukan dalam 5 tahun. Dan untuk yang terakhir, saya sangat berterima kasih kepada Mas Radit selaku penyelenggara program beasiswa pelajar NU Mendosari tahun 2021. Saya sangat berterima kasih kepada Mas Radit karena kan sudah menyelenggarakan program ini, di mana program ini sangat membantu saya, di mana selain saya juga mendapatkan sejumlah uang yang menunjang perkuliahan saya juga mendapat pengalaman baru, di mana saya juga bisa membuat beberapa tugas kajian, dan hal itu juga searah dengan perkuliahan saya. Hal itu sangat membantu saya seperti itu. Dan yang terakhir, saya juga memohon maaf apabila selama dalam program beasiswa pelajar NU Mendosari ini saya memiliki kesalahan perkataan maupun perbuatan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya amat bangga, sangat berterima kasih sekali lagi kepada Mas Radit yang sudah menyelenggarakan program beasiswa ini. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.